وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Salat merupakan salah satu bentuk ritual penghambaan diri kepada Zat yang Maha Kuasa. Sarana yang dapat menghubungkan antara hamba dengan Allah. Salat tidaklah sekedar memamerkan nilai ketakwaan kita kepadanya. Lebih dari itu, salat dapat membingkai vitalitas seorang hamba. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Wa aqimis salata, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Di samping itu, salat merupakan barometer ibadah lainnya, tolak ukur baik dan tidaknya segala amal kebajikan yang ditetapkan olehnya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salatu, fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal pertama kali yang diperhitungkan kelak di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula lah seluruh amalnya. Dan apabila salatnya buruk, maka buruk pula lah seluruh amalnya. Berikut akan kami tayangkan bagaimana salat yang baik dan benar menurut madhab Syafi'i. Dalam hal ini, kami tidak menafikan perbedaan ulama tentang bagaimana salat yang baik dan benar. Akan tetapi, perbedaan itu kami jadikan sebagai rahmat untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, melakukan salat berarti kita berada di hadapan Zat yang Maha Suci. Untuk bersimpuh di hadapan Zat yang Maha Suci, maka sebelum kita salat, kita dianjurkan mensucikan diri dari segala bentuk kotoran yang melekat dengan kita. Oleh karena itu, kiranya sangat penting untuk kami ketengahkan di sini bagaimana cara bersuci yang tepat dan benar, baik bersuci dari najis atau hadas. Selamat menyaksikan. Di antara syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis yang meliputi badan, baju, dan tempat sholat. Untuk itu, kami urai terlebih dahulu tentang najis dan cara menyucikannya. Berikut ini macam-macam benda najis. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Anjing dan babi tergolong najis berat atau disebut najis mughalladhah. Seumpama ada kotoran anjing di lantai, maka cara menyucikannya harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Untuk najis selain anjing dan babi, jika kelihatan mata, maka cara menyucikannya adalah dengan membuang benda najisnya.
Kemudian menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Bisa dengan menggunakan tisu, kain, atau serabut kelapa. Setelah warna, rasa, dan baunya hilang, kini tinggal mengalirkan air suci secukupnya. Berikut cara membersihkan najis kencing yang ada di lantai. Seumpama najis tersebut terdapat di pakaian, sedang kita tidak ingin mencucinya, maka bisa dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja, sampai benda dan sifat-sifat najisnya hilang. Akan tetapi, jika najisnya tidak kelihatan mata dan sifat-sifatnya sudah hilang, maka cara membersihkannya cukup mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Pemirsa yang budiman, selain suci dari najis, untuk mengerjakan sholat, kita harus suci dari bentuk hadas. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan tata cara berwudu berikut ini. Ada dua kategori hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Untuk tata cara wudu yang baik, berikut kami tampilkan 3 macam wudu yang lazim dilakukan oleh khalayak umum. Pertama, praktek wudu di air pet. Kedua, praktek wudu di sungai. Dan yang ketiga adalah praktek wudu menggunakan air yang kurang dari 2 kula atau kurang dari 174,580 liter, seperti air 1 timba atau air yang tersedia di jeding-jeding terminal yang ukuran bak airnya terlalu kecil. Pertama-tama adalah siwak atau gosok gigi. Kedua, membasuh kedua telapak tangan disertai membaca ta'awud dan basmalah dengan niat melakukan sunat wudhu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sampai rata, dimulai dari bagian atas. Pada saat itu pula lakukan niat wudhu dalam hati. Sebelumnya disunatkan mengucapkan niat wudhu dengan lisan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala. Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Yang kelima, membasuh kedua tangan, dimulai dari ujung jari-jari sampai siku, dengan mendahulukan tangan kanan, masing-masing diulangi 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala, paling sedikitnya sehelai rambut, sebanyak 3 kali. Namun yang baik dengan cara mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari berada pada pelipis, lalu mengusapkan jari-jari tangan dari bagian depan sampai belakang kepala dan dikembalikan lagi ke depan. Ketujuh, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali, yaitu dengan memutarkan ujung jari telunjuk pada lipatan telinga bagian dalam hingga lubang telinga, lalu memutar ibu jari pada luar daun telinga. Boleh kedua telinga diusap secara bersamaan,
Ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan istidhar dengan cara menempelkan telapak tangan ke telinga. Kedelapan, membasuh kedua telapak kaki sampai bagian atas mata kaki. Dimulai dari ujung jari-jari kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah membasuh, disunatkan menyelat-nyelati jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri kelingking kaki kiri. Dan yang terakhir adalah doa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dalam praktek yang ketiga ini perlu diperhatikan, mengambil air tidak boleh langsung menggunakan kedua tangan. Cara yang terbaik adalah dengan menggunakan gayung. Hal itu untuk menjaga kemurnian sisa air sehingga tidak menjadi mustakmal disebabkan bercampur dengan air yang sudah digunakan membasuh anggota wudhu. Kategori yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi seluruh badan. Adapun caranya, sebelum mandi harus menghilangkan terlebih dahulu suatu apapun yang dapat menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, seperti cat, kotoran di bawah kuku, dan lain sebagainya. Kalau terdapat benda najis di bagian tubuh, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Disunatkan sebelum mandi melakukan wudhu terlebih dahulu. Setelah berwudhu, secara perlahan siramkan air ke bagian atas kepala bersamaan dengan niat di dalam hati. نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر فرضا لله تعالى. Bagi wanita haid, niat mandinya adalah نويت الغسل لرفع الحدث الحيض فرضا لله تعالى. Dan bagi wanita nifas, niat mandinya adalah sebagai berikut. نويت الغسل لرفع حدث النفاس فرضا لله تعالى. Lalu menyiramkan air ke tubuh bagian kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh seperti rambut, pusar, dan sela-sela lepatan anus. Bagi perempuan wajib membasuh bagian luar alat kelaminnya yang sekiranya tampak ketika duduk. Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Alternatif lain, jika tidak menemukan air atau berhalangan menggunakannya, maka bisa bersuci dengan melakukan tayamum, sebab tayamum dapat menjadi pengganti dari wudhu atau mandi. Adapun praktiknya, disunatkan mengucapkan niat dengan lisan. نويت التيمم لاستباحة الصلاة المفروضة لله تعالى. Lalu menepukkan kedua telapak tangan pada debu. Kemudian angkatlah kedua tangan sambil berniat di dalam hati. Setelah itu disunatkan meniup atau mengkibas-kibaskan telapak tangan agar tidak terlalu mengotori wajah dan telapak tangan. Kemudian usapkan pada wajah secara merata dimulai dari bagian atas.
Jika dengan sekali tepukan masih belum rata, maka boleh menepukkan lagi. Setelah mengusap wajah, kibaskan terlebih dahulu kedua telapak tangan agar bersih dari sisa-sisa debu yang telah digunakan mengusap wajah. Kemudian lakukan tepukan untuk kedua kalinya pada selain debu tepukan pertama. Usaplah tangan kanan dari ujung jari-jari sampai
sampai min fadlik. kemudian keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Sebelum sholat, perhatikan terlebih dahulu penutupan aurat dan kerapian pakaian. Aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, dan ujung sarung berada di atas mata kaki. Sedangkan auratnya perempuan adalah semua anggota badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Perhatikan contoh pemakaian mukena pada wajah dan telapak tangan. Lebih baik menggunakan rukuh dengan model tidak terpotong. Hal itu untuk menghindari terbukanya aurat ketika sholat, saat takbir misalnya, atau pada saat melakukan ruku. Sebelum sholat juga disunatkan bersiwak. Setelah itu, berdirilah menghadap kiblat. Posisi kedua kaki merenggang kira-kira sejengkal, dengan menghadapkan seluruh jari-jarinya ke arah kiblat. Kedua tangan dalam keadaan lurus tegak persis di pinggir paha, dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pastikan bahwa tubuh benar-benar dalam kondisi tenang dan khidmat. Sebelum mengangkat tangan, disunatkan mengucapkan niat. Usalli fardadh zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian angkatlah kedua tangan bersamaan dengan hamzahnya kalimat Allahu Akbar, disertai niat melakukan sholat dalam hati. Allahu Akbar. Posisi tangan berada di atas pundak. Ibu jari menyentuh daun telinga bagian bawah. Jari-jari sedikit direnggangkan dan ujung jari-jari diluruskan pada daun telinga bagian atas, condong ke arah kiblat. Untuk orang perempuan, tangan terangkat tidak terlalu tinggi, kira-kira lurus dengan bahu, dan kedua sikunya agak dirapatkan. Perhatikan dalam gambar. Setelah itu, turunkan tangan dan lakukan sedekap bersamaan dengan ro'nya kalimat akbar. Allahu Akbar. Saat bersedekap, posisi tangan berada di antara dada dan pusar, agak condong ke kiri. Sementara tangan kanan berada di atas tangan kiri, menggenggam pergelangan tangan kiri dan sebagian lengan.
Kemudian membaca doa iftitah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, seperti كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. lalu membaca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diam sebentar, dilanjutkan dengan membaca satu surat dari Al-Quran, seperti بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Setelah itu, lakukan ruku dengan dimulai dengan mengangkat kedua tangan, sebagaimana dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat ruku, posisi punggung lurus dengan leher. Kedua tangan memegang lutut dengan jari-jari agak merenggang. Untuk perempuan, dengan sedikit mempertemukan kulit perut dengan kulit paha, serta kedua siku ditekuk hingga menempel pada lambung. Setelah sempurna rukunya, bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian bangun dari ruku sambil mengangkat tangan dan membaca Sami'allahu liman hamidah. Saat iktidal, posisi badan berdiri tegak sambil membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lakukan sujud seraya membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Letakkanlah kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lalu dahi dan hidung secara bersamaan. Perhatikan praktiknya. Ketika sujud, dahi harus dalam keadaan terbuka tanpa ada penghalang. Posisi tubuh menungging, kedua pundak lurus dengan telapak tangan, dan jari-jari merapat menghadap kiblat. Sedangkan kedua kaki tetap renggang kira-kira sejengkal, dan jari-jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Kedua siku tangan juga merenggang, sekiranya ketiak terlihat dari arah belakang. Sementara kedua mata tetap dalam keadaan terbuka. Berbeda dengan perempuan,
yaitu dengan cara mempertemukan sedikit perut dengan paha, sedangkan siku tangannya ditekuk ke dalam. Pada saat sujud, bacalah tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun dari sujud seraya membaca takbir. Allahu Akbar. Saat duduk iftiras, duduklah pada mata kaki kiri. Telapak kaki kanan dalam posisi tegak dan jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat. Kedua telapak tangan berada di atas lutut dan jari-jari merapat, sedangkan ujungnya lurus dengan lutut. Saat itu disunatkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian lakukan sujud yang kedua. Posisi tubuh seperti sujud yang pertama. Allahu Akbar. Setelah itu berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Allahu Akbar. Ketika bangun dari rakaat pertama dan ketiga dan akan melanjutkan ke rakaat kedua dan keempat, sunat melakukan duduk istirahat sebentar, yaitu dengan duduk iftiras. Dengan berdiri kembali, berarti sudah menyelesaikan satu rakaat. Selanjutnya, mengulangi kembali sesuai dengan hitungan rakaat yang diwajibkan. Jika sholatnya lebih dari 2 rakaat, pada rakaat yang kedua disunatkan melakukan tahiyat awal, seusai sujud yang kedua. Allahu Akbar. Duduk tahiyat awal dilakukan dengan cara iftiras. Posisi kedua tangan berada di atas lutut, serta jari-jari tangan kanan dalam keadaan menggenggam selain jari telunjuk. Sedangkan ujung ibu jari menyentuh pangkal jari telunjuk. Kemudian membaca doa tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika melafalkan hamzahnya lafaz illallah dalam syahadat, angkatlah jari telunjuk tangan kanan dan pandangan mata terarah ke jari yang terangkat. Perhatikan praktiknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat bangun dari tahiyat awal, disunatkan pula mengangkat kedua tangan, dimulai dari paling sedikitnya melakukan ruku. Allahu Akbar. Di rakaat terakhir setelah sujud kedua, lakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawarruk. Allahu Akbar. Dalam duduk ini, telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya ditekuk. Sedangkan telapak kaki kiri ada di bawah tulang kering, sehingga pantat sebelah kiri menempel ke lantai. Sementara posisi tangan sebagaimana dalam tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Untuk mengakhiri salat, ucapkan salam 2 kali. Salam pertama sambil menoleh ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ukurannya sekiranya pipi kanan bisa dilihat oleh orang di belakangnya. Sedangkan salam kedua menoleh ke arah kiri, yang sekiranya pipi kiri bisa dilihat oleh orang di belakangnya. Bersamaan dengan itu, genggaman tangan kanan dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullah. Dan jika mengerjakan sholat subuh, di rakaat terakhir setelah i'tidal, sunat membaca doa qunut sambil mengangkat kedua tangan, yaitu bersamaan dengan mengucapkan Allahumma. Allahumma hdini fi man hadait. Posisi kedua tangan lurus pundak dan jari-jari sedikit terangkat. Wa'afini fi man afait. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. Selesai membaca qunut tidak perlu mengusap wajah dengan telapak tangan, akan tetapi langsung bersujud. Jika lupa membaca doa qunut di dalam sholat subuh atau lupa melakukan tahiyat awal, maka sunat melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Sedangkan posisi duduk tahiyatnya tidak dengan tawarruk, akan tetapi dengan duduk iftirash seperti yang ada di tahiyat awal. Dan doa yang dibaca ketika sujud, Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala ganda pada salat Anda, maka lakukanlah salat dengan berjemaah. Subhanallah, ternyata salat berjemaah jauh lebih baik dibandingkan salat sendirian. Rasulullah menyinggung hal ini dalam hadisnya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa 20 darajah. Salat dengan cara berjemaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Pemirsa, untuk praktek lengkapnya, simaklah tayangan berikut ini. sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya,
makmum memelankan suaranya, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin. Amin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran, sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa kunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma ahdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah, imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah, sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumakninah
tumaninah dalam ruku bersama imam. Maka makmum tidak mendapatkan hitungan rokaat dan harus menambah rokaat setelah salam imam. Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud, atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akan tetapi demikian rokaatnya tidak terhitung. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah, asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan mimnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rokaatnya. Jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur kiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri imam, lurus dengan makmum yang ada. Setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan, persis ada di belakang imam. Beda halnya kalau makmumnya dua orang, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam. Seumpama shaf pertama sudah sempurna, maka berdiri di shaf kedua. Jika sendirian, agar mendapatkan fadilah berjamaah, maka hendaknya mencari teman dalam shaf. Bisa jadi dengan cara menarik seorang makmum di depannya setelah melakukan takbir. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Pemirsa yang budiman, karena sholat merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, maka selagi nyawa masih dikandung badan, maka sepanjang itu pula lah sholat itu diwajibkan bagi kita semua. Akan tetapi, ada dispensasi syara bagi seorang yang diderita sakit. Seseorang yang sakit bisa mengerjakan sholat dengan cara duduk, atau tidur terlentang, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah kalian dengan berdiri. Apabila tidak mampu, maka salatlah dengan cara duduk. Apabila masih tidak mampu, maka salatlah dengan tidur berbaring. Untuk lebih jelasnya, perhatikan praktek berikut ini. Ketika menderita sakit parah dan tidak memungkinkan untuk sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dengan cara duduk. Posisi duduknya bisa dengan duduk iftiras seperti tahap awal, duduk bersila, atau dengan melonjorkan kaki. Akan tetapi yang lebih utama adalah dengan duduk iftiras. Cara rukunya paling sedikit menundukkan badan
sekiranya dahi lurus dengan lutut. Adapun yang sempurna, yaitu dengan meluruskan dahi dengan tempat sujud. Sedangkan sujudnya, sujud dengan sempurna seperti sholat berdiri. Jika tidak mampu menyempurnakan sujud, maka dengan menundukkan badan sekiranya lebih rendah dari ruku. Jikalau tidak mampu sholat duduk, maka bisa melakukan sholat dengan cara tidur miring. Sebaiknya posisi kepala berada di sebelah utara, sedangkan tubuh bagian depan harus menghadap kiblat. Adapun ruku dan sujudnya, ketika tidak mampu melaksanakan secara sempurna, maka dengan menggunakan isyarat kepala, dan sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Jika memang tidak bisa dengan tidur miring, maka boleh melakukan sholat dengan cara tidur terlentang. Posisi kepala berada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat, atau di Indonesia berada di arah timur. Wajib menghadapkan badan bagian depan, dan sunat menghadapkan wajah dan telapak kaki. Untuk itu, letakkan pengganjal di tubuh bagian bawah. Bisa dengan menggunakan bantal atau dengan cara dipangku. Jika tidak mampu dengan posisi ini, maka wajib menghadapkan wajah. Apabila masih sulit untuk menghadapkan wajah, maka wajib menghadapkan kedua telapak kaki ke arah kiblat. Sedangkan ruku dan sujudnya wajib isyarat dengan kepala. Caranya menoleh hingga dahi atau wajahnya didekatkan ke tanah. Gerakan sujudnya lebih rendah dibanding rukunya. Jika isyarat dengan kepala sudah tidak bisa, maka wajib dengan isyarat mata, yaitu dengan cara mengedipkan kelopak mata. Begitu juga jika masih tidak bisa, maka cukup melakukan isyarat dalam hati dan pikiran, baik untuk gerakan wajib ataupun gerakan sunat. Demikian pula bila tidak bisa mengucapkan bacaan-bacaan dengan mulut, maka lakukanlah dengan menggunakan isyarat dalam hati. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita tahu
perjalanan adalah suatu hal yang sangat melelahkan. Namun demikian, kita tidak boleh meninggalkan salat. Islam dengan ajaran yang paripurna telah memberikan cara tersendiri bagi orang yang dalam perjalanan. Dalam ajaran Islam ada jama', ada qashar. Untuk lebih lengkapnya, simaklah tampilan berikut ini. Jika perjalanan yang dilakukan mencapai jarak tempuh kira-kira 94,5 km, maka kita diperkenankan meringkas atau mengqashar sholat. Sholat yang pada awalnya 4 rakaat bisa dikerjakan dengan 2 rakaat. Maka dari itu, ini hanya berlaku pada sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan di mana saja, asalkan sudah keluar dari batas desa tempat tinggal dan masih berstatus sebagai musafir. Dalam praktiknya, sholat qashar sama dengan sholat biasa. Yang berbeda hanyalah hitungan rokaat, yang awalnya 4 rokaat menjadi 2 rokaat, dan menambah niat melakukan qashar. Adapun lafadz niatnya sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat sebagaimana biasa. Setelah sampai 2 rakaat, langsung duduk tahiyat akhir dan uluk salam. Selain boleh melakukan qashar, seorang musafir juga boleh mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Hal ini disebut dengan sholat jamak. Sedangkan yang bisa dikumpulkan hanya sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Adapun praktiknya bisa dengan mengumpulkan 2 sholat di waktu sholat yang pertama atau disebut jamak takdim, atau mengumpulkan 2 sholat di waktu sholat yang kedua yang disebut dengan jamak takhir. Dalam praktik jamak takdim, di tengah mengerjakan sholat yang pertama dan sebelum salam diharuskan niat di dalam hati melakukan jamak takdim. Namun yang lebih utama adalah mengumpulkan niatnya pada waktu takbir sholat yang pertama. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat zuhur seperti biasa, kemudian berdiri kembali melanjutkan sholat berikutnya, yaitu sholat asar dengan 4 rakaat. Jika ingin melakukan jamak takhir, maka niat jamak harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat pertama. Ketika tiba waktu sholat asar, maka lakukanlah sholat zuhur dan asar seperti biasa tanpa harus berurutan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah itu berdiri kembali untuk melakukan sholat asar. Seorang musafir juga diperkenankan melakukan jamak sekaligus qashar. Hal ini disebut jamak qashar, yaitu meringkas sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu.
usalli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah dapat 2 rakaat, langsung tahiyat akhir dan salam. Kemudian berdiri kembali melanjutkan sholat yang berikutnya sebanyak 2 rakaat pula.